True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu perbedaan sekalipun keduanya dibawa oleh Kristus adalah Injil. Tetapi Alkitab menyebutkan ada satu istilah, Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Dua-duanya berasal dari Kristus, tetapi ada perbedaan paradigma. Hakikat Injil bukan keselamatan. Hakikat Injil adalah kerajaan. Tetapi untuk masuk di situ, orang harus mengalami apa yang disebut pengampunan, pendamaian, kesembuhan. Tentu saja ini tidak seperti batas yang garis tegas. Ini keduanya berinteraksi. Bukankah doa Bapak kami itu bukan sekedar dihafal, tetapi sebenarnya sebuah picture, sebuah gambar perjalanan rohani dari Bapa kami yang di sorga. Diakhiri dengan penyembahan kepada Dia sebagai Raja. Nah, ini pribadi yang sama. Tetapi Anda harus tahu punya paradigma yang berbeda. Kekristenan atau Injil tidak memanggil kita untuk kita nyerah sama nasib. Sebagian orang tidak bisa membedakan nyerah sama nasib sama berserah sama Tuhan. Itu beda. Kita dipanggil untuk berserah kepada Tuhan. Mengubah nasib yang tidak seharusnya. Jadi kita nggak percaya apa yang disebut takdir. Terserah Tuhan, maunya Tuhan. Tidak begitu. Ini konsep dari kepercayaan yang berbeda. Tuhan sudah menetapkan untuk dalam Dia menggenapi rencananya, Dia bekerja sama dengan manusia. Bukan berarti Tuhan tidak mampu. Mungkin sebagian Anda kan terkejut apa yang saya sampaikan. Lihat waktu Musa, orang Israel di Mesir, 10 tulah, orang Israel hanya diam saja. Tuhan yang bekerja. Tapi waktu melewati laut Teberau, ada satu perbedaan. Musa melihat sebuah kebenaran, pertolongan Tuhan. Dan dia menyampaikan nubuat. Jadi kadang-kadang Nabi itu nubuat, penglihatannya benar, pesannya benar, persepsinya salah. Jangan khawatir, hai orang Israel, Tuhan nanti yang berperang buat engkau diam saja. Tuhan yang mana? Tapi Tuhan menjawab begini, saya nggak perlu buka ya, itu di dalam Keluaran berapa itu, 14, 13, 14. Kenapa engkau berseru-seru kepadaku demikian? Kalau saya terjemahkan, ngapain lu sembahyang terus? Doa-doa terus. Suruh orang Israel itu berangkat. Ada saatnya kamu yang bertindak. Amin. Angkat tongkatmu. Belahlah laut. Jadi yang suruh belah laut siapa? Musa. Kalau saya bahasakan supaya enak aja aku terus. Gantian dong. Halo? Yang suruh nyembuhkan orang sakit siapa? Ini perintah loh, saya itu terpemplak. Kita. Yang suruh ngusir setan siapa? Kita. Dengan kuasa Tuhan.
Anda jangan pernah mimpi ada orang kerasukan. Anda diam aja, Anda semua. Tuhan tolong setannya diusir. Enggak akan pergi. Karena itu sudah ordernya. Yang harus mengusir itu siapa? Kita. Dalam nama Yesus. Dengan kuasa firman. Saya melihat mata-matanya. Ngono Pak. Saya khawatir kita terjebak Injil yang terlalu feminim. Saya tidak katakan feminin, tolong jangan dianggap gender lemah. Tuhan itu, tadi pagi kan saya bagikan, Tuhan itu punya beberapa elemen. Dia punya sisi anak domba, amin. Tapi jangan lupa Tuhan itu punya sisi apa? Singa. Anda harus punya nyanyian yang berserah. Tapi ada saatnya Roh Kudus membawa kita untuk menyanyi, untuk mengangkat panji dan perang. Amin. Dan ini bicara kingdom, kerajaan. Dalam kerajaan kita akan bicara tentang king. Domain, teritorial. Mandat, otoritas, tatanan, penugasan, tanggung jawab. Bukan lagi bicara pengampunan, pertolongan. Tugas, perintah pertama yang saya sebut the Kingdom Commission. Taklukkanlah. Let them have dominion, berkuasa. Tetapi itu hanya terjadi ketika kita mengalami akil balik. Amin. Oleh sebab itu, Injil adalah pesan tentang kerajaan. Makanya kata pertama yang Tuhan Yesus deklarasikan dan Yohanes Pembaptis apa? Kerajaan surga sudah dekat. Kalau ini diambil, maka Injil itu mungkin tidak sedrastis ini. Dia akan masuk dalam berita keselamatan, tetapi tidak melihat sebuah gambar lanjutnya. Ketika orang nggak bisa lihat sesuatu, makanya Yesus harus ada di dalam masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sebab tanpa sebuah visi ke depan, kita nggak jadi apa-apa. Kalau ada seorang konglomerat, dia membesarkan anaknya. Dalam paradigmanya konglomerat itu bukan soal makan minum. Betul? Kalau orang biasa itu mikir besok makan apa anak saya. Kalau orang sudah jadi konglomerat, ini bos besar. Dia nggak bicara, dia nggak mikir. Buat dia itu bukan pergumulan itu. Tapi bagaimana mempersiapkan anaknya supaya bisa menerima perusahaan ini. Betul? Betul? Anda tahu nggak Christina Onassis? She was the richest woman on the earth at that time. Dia orang terkaya di bumi waktu itu. Bisnisnya putarannya $1 miliar waktu tahun 70. Itu besar sekali. Sekarang pun masih besar, apalagi dulu. Dan dia punya anak satu, namanya Atina atau apa. Dia meninggal umur 38. Si anak itu umur 7 atau 8 tahun. Dia nggak punya suami, sudah cerai. Jadi anak ini satu-satunya ahli waris. Tapi warisan terfreeze itu apa? Termeterai. Karena dia masih anak-anak. Begitu umur 18 tahun, maka warisan itu cair. Amin. Amin.
Tapi warisan itu sudah milik dia. Tapi nggak bisa diambil. Karena anak ini nggak akil balik. Dan banyak anak Tuhan nggak pernah mencapai akil balik. Seumur hidupnya. Kapan orang jadi wanita? Jadi gadis saja. Kapan seorang bayi, anak kecil jadi pemuda dan gadis? Jadi gadis, jadi perempuan itu apa? Dia bisa punya anak. Kapan? Kalau dia jadi gadis. Gadis itu apa? Akil balik. Jadi manifestasi yang sebenarnya itu terjadi ketika satu makhluk itu akil balik. Ikan koi yang harganya puluhan juta, itu kalau kecil, itu sama dengan, bentuknya sama dengan ikan tombro, ikan gadul, betul ya? Halo? Cuma kalau gede, yang tombro warnanya tetap hitam, ya toh. Yang koi keluar merah, putih, kuning, dan itu mahal sekali. Tapi lawai cilik podo. Mujair sama lohan itu podo kalau kecil, betul ya? Mujair hanya untuk digoreng. Sebetulnya Tuhan tuh membangun gerejanya, membangkitkan 5 jawatan, bukan untuk sekedar kita berkumpul tiap minggu. Tiap minggu ini sarana, amin. Harus. Tetapi Anda harus melihat tujuannya. Tuhan memanggil setiap kita untuk bertumbuh. Ada seorang pengusaha, ini bukan ilustrasi loh. Saya nggak tahu, saya nggak perlu sebutkan, tapi mungkin Anda bisa tahu, menebak. Seorang pengusaha mebel di Gresik. Dia kaya raya dan ekspor katanya. Tapi anak laki satu-satunya kena narkoba. Mobil dijual, dikasih apa, oh, pokoknya enggak karu-karuan. Otaknya kopior sudah. Si bapak ini begitu, orang tua ini menangis. Ini laki satu-satunya. Di mana dia sedang menyiap. Ini cinta yang punya mimpi. Bapak ibu yang punya anak siapa? Angkat tangan. Oke. Saya tantang begini. Cintamu aja sama anakmu. Itu Anda dan saya loh. Bukan sekedar dia sehat, bisa makan, bisa minum. Betul? Betul? Anda punya mimpi sama anakmu. Amin. Lah cinta kita sama anak aja begitu. Apakah cintanya Tuhan itu hanya pokoknya kita diampuni, kalau nanti mati nggak masuk neraka? Lebih dari itu. Loh. Apa cintanya Tuhan itu bisa makan minum, cuma kita ini bisa makan minum nggak kekurangan. Lebih daripada itu. Apalagi kalau Anda bos besar. Masa pikir pokoknya gak lapar ya, pokoknya sehat seger waras. Apa seperti itu? Lebih daripada itu. Ini anak begitu sedih orang tuanya. Dijual mobil, nggak bangkrut karena dia orang kaya. Nggak ada artinya itu. Tapi karena sedihnya, ibunya mati. Disusul bapaknya. Loh ini sungguhan. Karena seluruh mimpi mereka atas anak ini hilang. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Serius. Hadiah apa yang kita bisa berikan sama dia? Salah satu. Serius ini. Ketika Anda dan saya mau diproses jadi dewasa. That's a gift. Pikirkan itu.
Karena kalau kita nggak dewasa, kita nggak bisa ngerti kingdom. Kalau ini diambil, sebagian orang hanya terjebak. Kekristenan itu apa? Kebaktian. Kebaktian itu sarananya, bukan hakikatnya. Sarana harus ada. Air ini kalau tidak ada wadahnya, kutah, betul ya? Untuk bisa terwadahi ada wadahnya. Tapi kita kan, wadah ini bukan hakikat, betul? Gedung ini bukan hakikat, bukan kita tidak mensyukuri gedung. Amin. Dalam semua fasilitas yang Tuhan berikan, dia tunggu lahir anak-anak Tuhan yang bertumbuh. Ini perintah buat saya enggak batal. Hasilkan buah. Progres. Tidak boleh pancet. Sekalipun di musim pandemik. Amin. Milikilah pengaruh. Penuhi. Makanya kita disebut garam dan terang. Apa itu? Kehadirannya merubah. Tapi untuk rubah, bisa merubah. Garam harus punya rasa. Terang harus ada terangnya. Bahasa aslinya. Itulah kehidupan. Dan terang itu eksis ketika ada energi. Energi itu ada ketika ada yang dibakar, dikonsum. Panggilan perang. Ini sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, peperangan untuk menang. Hidup bukanlah, makanya kita ngomong kerajaan, kita ngomong akan bicara tentang surga dan bumi. Kehidupan yang diorder, dipengaruhi, didrive oleh kasih, tatanan, order, dan kuasa kerajaan. Hidup atau saya hidup iman bukan sekedar belief system. Bukan sistem kepercayaan semua. Karena orang-orang beriman itu bukan orang beragama. Tokoh iman di Alkitab, the man of faith, the man of God. They walk with God. Amin. Sebab hidup oleh iman bukan sekedar pertunjukan, tapi sebuah perjalanan. Sebuah pertandingan. Bahkan sebuah peperangan. Dan hanya mereka yang mau diproses, bersedia berjalan, bertanding, dan berperang. Mereka yang akan memerintah. Nah, Anda harus tahu peperangan itu tidak di bumi dimulainya. Peperangan itu dimulai dari mana? Surga. Surga itu ada perang di situ. Anda kalau lihat film Superman, itu gambaran sebenarnya. Karena ada kata LL gitu. Itu planet Krypton, itu gambaran surga, perang, pemberontakan. Cuma ya beda, sepertinya yang baik kalah, ini enggak. Yang jahat dilempar ke bumi. Jadi kerajaan maut dan kerajaan Tuhan. Dan ini konflik yang berkesinambungan. Ya. Tuhan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, aku mengadakan permusuhan antara perempuan engkau dan perempuan ini dan keturunannya. Siapa keturunan perempuan ini? Kita. Dari Kristus. Amin. Dan gereja lahir di tengah-tengah dua kekuatan ini. Aku bangun gerejaku, alam maut tidak berkuasa,
kepadamu kuberikan apa? Kunci. Jadi kunci kerajaan maut, kerajaan sorga, bahasa Inggrisnya kunci-kunci, tutupan maut, bukaan sorga. Kita berdiri di tengah dua realem. Nah, Tuhan bilang kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah apa? Sudah datang, bukan akan datang. Sebab kerajaan surga bukan soal surga di atas, tapi soal pemerintahan. Dan Tuhan sejak awal, Tuhan ingin kerajaan surga itu dihadirkan di bumi. Melalui Anda dan saya. Dan salah satu dimensinya adalah kuasa. Saya waktu pelayanan di Australia 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ada lawatan Tuhan dan seorang ibu, kecil tubuhnya, tiba-tiba bermanifestasi nari, kesurupan. Ternyata dia diberi ilmu oleh neneknya dari Solo atau Jogja. Ya, dia pindah ke Australia, tetap rohnya itu ikut. Kita doakan sama ini. Saya bilang, dalam namanya keluar. Dia ngomong jawab. Suaranya bukan lagi perempuan. Kayak film. Sak gereja merinding. Dia bilang, no. No-nya itu suaranya gede. Serem. Iki demit tenan. Saya tahu saya tidak berhadapan dengan ibu ini. Saya berhadapan dengan satu person, makhluk. No, katanya. Anda pernah lihat film orang kerasuan setan suaranya berubah lagi? Seperti itu. Saya tidak bertindak seperti orang, gua jagoan mau apa lu? Enggak. Saya bertindak seperti pengacara. Seperti polisi. Saya tidak mengandalkan kekuatan saya. Saya enggak mau otot-ototan sama setan. Saya enggak merasa lebih hebat dari setan. Tapi saya berdiri mewakili kerajaan. Saya bilang, dengar! Saya bilang gitu. Sama setan ngomongnya jangan ramah-ramah, saudara. Dengar, lihat kamu. Anda tahu yang namanya Endgame Avengers? Lintas waktu. Anda harus tahu itu. Lihat 2000 tahun yang lalu, saya bilang gitu. Lihat kamu, saya bilang. Di Golgota kamu lihat. Darah Yesus Kristus tercurah untuk orang ini. Jadi kalau kita main pengadilan, ini loh surat keputusannya. Jadi enggak otot-ototan. Kamu metu. Dia sudah dibayar lunas. Darahnya membayar. Engkau lihat, saya bilang gitu. Sekarang di dalam nama Yesus, engkau gak punya hak lagi. Saya bilang. Jadi kita sama setan tuh harus tahu firman. Harus tahu pasal ayat. Karena perkataan firman itu seperti gini loh. Anda bikin dilarang masuk. Ya kalau kita buat itu ya orang boleh ya ada yang nurut ada yang enggak. Tapi kalau pemerintah ngomong dilarang itu punya otoritas. Bukan sekedar tulisan. Ini ada order, ada apa? Pemerintahan di sana. Itu namanya hukum. Bukan kalimat biasa. Di dalam nama Yesus, keluar engkau. Keluar ya. Bukan karena saya hebat. Karena saya bergerak dalam otoritas kerajaan. Ibarat kalau ada polisi keceng kurus, dia semprit truk, prit, berhenti nggak truknya? Berhenti. Bukan karena ototnya, karena dia punya simbol otoritas. Biarpun Anda badannya gede, prit, belum tentu berhenti.
Itulah kerajaan. Nah, semoga nggak terlalu lama, cepet-cepetan aja. Kalau begini jadi 2 season. 3 kuasa manifestasi maut. Lihat. 3 bidang peperangan. Jadi kita dipanggil untuk hidup dan berkuasa. Bahasa Inggrisnya apa? Reign in life. Memerintah dalam kehidupan. Kita tidak dipanggil berkuasa atas orang lain. Memperbudak orang lain. Tidak. Kita dipanggil untuk menang atas kehidupan ini. Seekor burung, dia didesain, dia lahir untuk apa? Mampu terbang. Manusia lahir didesain untuk menang. Makanya kita nelongso kalau kalah. Amin. Karena kita tidak suka dengan kalah. Karena kita tidak didesain untuk kalah. Halo. Kita didesain untuk memerintah. Tapi berapa banyak orang kalah dalam hidup ini? Termasuk anak Tuhan. Banyak orang terjebak kata sudah. Kalau ada orang bertikai, ini jahat, ini baik. A baik, ini B jahat. B ini menduduki rumahnya A. Akhirnya pengadilan diputuskan. Dead, rumah ini milik A. Berarti apa? De jure, rumah itu milik siapa? A. Diputuskan pengadilan. Atas nama pemerintah. Pemerintahan. Kata lain kerajaan. Punya kekuatan hukum. Tetapi persoalan belum selesai. Karena rumah itu sudah diduduki. Kadang-kadang otoritas kalah sama power. Nangkap saudara. Nah, kalau dia tidak bertindak seumur hidup, dia nggak pernah masuk dan menikmati dalam realita rumah itu. Walaupun secara de jure rumah itu sudah, katakan sudah. Banyak anak Tuhan terjebak kata sudah. Saya pernah ada diundang gereja di Makassar. Dia percaya tentang grace dan kita kan semua sudah. Saya baru ada, kan Tuhan Yesus sudah berperang, sudah finish. Kita nggak perlu melakukan apa-apa. Lu tunggu dulu. De jure-nya finish. De facto-nya untuk jadikan apa yang sudah di sorga diputuskan, itu harus ditarik ke bumi. Apa yang sudah diputus. Tuhan berkata sama Saul, hari ini aku tolak engkau sebagai raja. Tapi de facto-nya Saul masih jadi raja 13 tahun. Halo? Apa yang harus dilakukan supaya de jure itu jadi de facto? Dia harus datangi preman yang menduduki rumah itu. Dia harus tunjukkan surat itu. Ini loh keputusan pengadilan, amin. Tapi nggak cukup. Di belakang dia harus ada apa? Polisi, pinter. Inilah kebenaran, inilah kuasa. Amin. Metu gue saiki. Amin. Iki duweku. Baru terjadi secara realita dia masuk di rumah itu. Saya ajak kita mikir, area apa yang di dalam hidup kita sedang mau dirampok sama setan? Bidang apa dalam pertandingan hidup ini? Lihat, orang yang menungganginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Saya tidak tahu kebetulan tidak. Warnanya kuda itu hijau, kuning. Aneh tapi nyata. Dan dia diberikan kuasa untuk membunuh 1/4 orang di bumi. Pedang, kelaparan, sampar. Katakan, pedang, kelaparan, sampar.
Lihat Yeremia 24. Aku mengirim pedang, kelaparan, sampar. Modus itu terus jalan. Ini perjanjian lama. Mana? Ini perjanjian baru loh, wahyu loh. Amin. Jadi 3 bidang. Keuangan, kelaparan, kesehatan, sampar. Pedang, keamanan, perlindungan, hubungan. Lihat, COVID itu apa? Sampar. Kalau tidak terkendali, akan mukul keuangan. Kalau 2 ini gabung, akan terjadi kekacauan, pembunuhan, perampokan, pedang. Jadi 3 ini boloan, saudara. Halo. Kalau kita nggak tahu, kita ini ketemu musuh. Kita kan nggak tahu apa yang dia serang, bidang apa. Jadi anak Tuhan, dia harus menang di sini 3 ini. Amin. Karena kerajaan maut, kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, kebalikannya. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, lihat. Yang pertama, waktu keluar, perubahan apa yang nyata? Halo, dia dapat emasnya orang Mesir. Jadi apa? Mereka setelah 400 tahun dijajah, setelah Yusuf mati, malam itu mereka berhenti jadi orang melarat. Betul? Betul. The power of prosperity. Saya tidak ngomong kaya raya, prosper. Yang kedua, Keluaran 15 kalau nggak salah. I'm the God that healed me. You are the Lord, my healer. You send your word and heal my disease. Saya bersaksi oleh kemurahan Tuhan, berkali-kali saya disembuhkan. 2 kali saya disembuhkan waktu saya mengalami kesembuhan instan waktu saya menerima perjamuan kudus. Beberapa kali waktu saya penyembahan, termasuk waktu saya mengalami COVID. Sebab dia Allah yang menyembuhkan. Yang ketiga, orang Israel waktu keluar, tidak ada kuasa maut boleh menyentuh dia, perlindungan. Jadi 3 bidang ini. Katakan keuangan, kesehatan, hubungan, rumah tangga. Waktu iblis diizinkan Tuhan untuk menjamah hidupnya Ayub, apa yang masuk? Rampok, pedang. Ayub miskin, kelaparan, habis. Ayub sakit, sampar. Modusnya nggak pernah berubah. Pencuri datang untuk mencuri, kelaparan, membunuh, sampar, membinasakan, bahasa Inggrisnya menghancurkan, pedang. To steal, to kill, and to destroy. Daud, orang pilihan Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, baik karena kesalahannya dia, ataupun karena sebuah keadaan, dia berhadapan dengan 3 ini. Dan maut itu kerja melalui Taurat. Yang pertama adalah kuasa pedang. Ketika dia berzina dengan siapa? Betseba. Tapi yang lebih fatal, dia bunuh suaminya. Dan Nathan datang. Dikasih cerita. Karena Daud sebenarnya dasarnya orang baik. Kurang ajar orang itu. Jahat itu Pak Nathan. Lah mestinya harus gimana? Orang itu harus mati. Dan dia harus ganti 4 kali. Dari mana Daud bisa ngomong 4 kali? Karena dia baca Taurat. Jadi itu nuntutnya lewat Taurat. Nathan berkata, kamu orangnya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunan. Kenapa pedang masuk?
ada jalannya. Ada celah yang buka. Saya tidak katakan harus kesalahan orang itu sendiri. Berapa anak Daud yang mati? Ayo kita hitung. Siapa yang suka baca Alkitab? Berapa anaknya Daud yang mati? 1. Salah, Bu. Mari kita hitung. Siapa yang mati? Orang hanya lihat anaknya raja bunuh-bunuhan. Betul ya? Orang nggak pernah tahu kenapa itu terjadi. Saya kasih tahu, tidak ada yang kebetulan semuanya. Anda kalau ketemu orang pijet yang pinter, sakitnya di sini, dia pijet di sini, gitu misalnya. Loh, kok dipijet sih? Karena dia tahu akarnya di mana. Amin. Amin. Saya bersyukur untuk orang pengkhotbah yang diurapi untuk membangkitkan semangat. Tapi saya katakan, semangat itu dibutuhkan, tapi semangat saja tidak cukup. Pasti semangat itu kalau nggak punya pengertian itu gembos. Cepat atau lambat. Jadi semangat dan pengertian harus bergabung. Amin. Oke. Mari kita hitung. Ayo sama-sama. Siapa anak Daud pertama yang mati? Amnon dibunuh sama Absalom. Yang kedua, bukan Amnon. Yang pertama adalah anaknya dari Betseba yang dalam kandungan, betul? Kokonya Salomo, 1. 2, Amnon. 3, Absalom sendiri. 4, Adonia. Berapa? Kebetulan atau bukan? Tidak. Saya ngomong, Alkitab ini bukan sekedar buku doktrin. Ini kalau orang Chinese bilang ini kayak pace. Cuma bedanya dalam perjanjian baru. Ada jalan keluar karena Yesus menebus itu. Tapi harus tahu caranya. Oke, yang kedua. Ini Daud lagi sungguh-sungguh berdoa loh. Tidak lagi murtad, tidak lagi berdosa. Tapi dikatakan zaman Daud kelaparan. Ini kan 2 Samuel 12. Ini 2 Samuel 21. Daud sudah bertobat, betul? Halo? Ini lewat, ini Absalom sudah lewat. Tapi Daud mengalami apa? Kelaparan. Kalau bahasa seharinya apa? Bisnis 3 tahun nggak pernah cuan. Padahal datang kebaktian nggak pernah bolos. Halo. Dan Daud tidak nyalakan Tuhan. Daud tidak tahu, tidak tanya siapa yang salah. Gara-gara A, gara B. Daud tanya, apanya yang salah? Amin. Amin. Dan Tuhan menyingkapkan. Ini loh. Bukan salahmu. Nah ini dalam hal ini bukan salah Daud. Salahnya siapa? Hutang darah. Dan itu harus diselesaikan. Daud juga ngalami, ini suruh milih, 3 tahun kelaparan, pedang, dan sampar. 3 tahun kelaparan, 3 bulan musuh, nah pokoknya sama. Nah, lalu Daud memilih sampar. Mari saya nggak ada waktu, tapi saya juga masih belajar. Tapi semua ada caranya. Amin. Untuk itu Anda harus mulai paham. Tapi kalau tahu caranya, semua bisa dipulihkan. Amin. Jadi berbahaya karena orang tidak tahu caranya memulihkan. Nanti COVID ini akan jadi penyakit influenza. 1 hari, seperti influenza. Karena orang sudah tahu caranya mengobati dan tubuhnya manusia ini sudah diberi kekuatan antibodinya. Jadi Anda harus punya antibodi yang cukup. Amin. Karena tiap hari Anda dan saya itu ketemu virus bakteri. Betul?
Tapi selama antibodi Anda lebih kuat, virus bakteri tidak akan membuat kita sakit. Jadi nggak sakit itu tidak tiba-tiba. Tidak sakit itu karena antibodi kita ini lebih kuat dari penyakit. Amin. Dengan kasih, kuasa, dan kebenaran, kita dipanggil untuk mengalahkan apa yang bukan dari Tuhan. Tapi caranya cara surgawi. Daud ketika dia bisa melewati pedang, dia tidak bales, dia nelosor, dia tersungkur. Pedangnya lewat. Karena dia tahu memang dia salah. Tentu saja ini topik tersendiri. Caranya dia menghentikan. Bagaimana Tuhan ngajari dia menghentikan sampar, menghentikan pedang, menghentikan kelaparan. Semua ada caranya. Amin. Dan ini ada di Alkitab. Mari kita jadi anak Tuhan yang ngerti. Buka hatimu. Renungkan. Area apa atau sedang kuasa maut apa yang sedang bekerja dalam hidupmu. Ekonomi, kesehatan, atau rumah tangga. Dan Tuhan panggil kita, kalahkan itu nak. Dengan kasih, kuasa, dan kebenaran. Kerajaan surga. Sebab aku desain kau untuk menang. Aku menyertaimu. Tapi yang suruh perang kita. Ada saatnya di titik tertentu kita tidak mampu. Tuhan bisa berperang. Dan itu pimpinan Roh Kudus. Ada saatnya kita diam juga. Baik, saya tidak ingin memperpanjang. Saya berdoa supaya kita mulai mengerti. Tidak mungkin dalam sekian waktu saya bisa jelaskan semua. Tapi paling tidak men-trigger Anda. Kita tidak hanya berromantisme dengan Tuhan. Tentu saja romantisme juga perlu. Tapi kita harus memahami. Sebab kita tidak hidup dalam zona netral. Anda sedang di dalam peperangan. Maka kata celaka. Itu semua orang jahat-jahat. Tapi ada satu celaka bukan untuk orang jahat. Celakalah perempuan yang sedang menyusu bayinya. Jadi bayi dan perempuan. Ibu-ibu jangan khawatir, ini tidak bicara perempuan secara gender. Ini bicara rohani. Perempuan dan anak-anak itu bicara orang yang lemah. Di musim, di masa perang. Siapa yang mati duluan? Perempuan sama anak-anak. Di Syria siapa yang mati duluan? Perempuan sama anak-anak. Orang sipil yang gak punya kekuatan. Betul? Anda tidak dipanggil jadi orang lemah. Orang lemah mati dalam peperangan. Karena dia nggak punya senjata. Dia nggak tahu caranya berlindung. Dia nggak tahu caranya menyerang balik. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri.